Ini peserta ilegal Pilpres 2024. Namanya Joko Widodo. Ini satu. Satu lagi, masalahnya adalah 02 dari sejak awal sudah tidak bisa diterima secara hukum sebagai peserta. Sekali lagi kita tidak bisa biarkan ini. Tidak bisa biarkan ini. Maka saya dengar, belum tentu benar ini. Saya dengar baik 01 maupun 03 itu ternyata punya sikap yang kurang lebih serupa dalam beberapa hal. Yang pertama, bersepakat bahwa presiden tidak bisa dibiarkan. Yang kedua, bersepakat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum 2024, wabil khusus Pilpres 2024, cacat proses dan hasil, karena itu hasilnya harus ditolak. Dan yang ketiga, bersepakat bahwa paslon yang tidak memenuhi syarat hukum tadi, yang keberadaannya melanggar kaidah hukum tadi, maka harus didiskualifikasi. Menurut hemat saya, dengan 3 lampu sorot ini, maka definisi kerja setiap warga negara yang terpanggil adalah bersama-sama mengepung ketiga agenda itu dengan cara beradab untuk membuat Indonesia yang menang dan bukan hanya satu keluarga saja. Jadi dengan demikian masuk akal dari jika tadi Nong mengatakan kita harus susun agenda, masuk akal bahwa agenda jangka pendeknya adalah menghentikan kebrutalan pemilu, kebobrokan pemilu, kerusakan pemilu dan lain-lain 2024 dengan segala konsekuensinya. Dalam jangka pendek, dalam jangka pendek, tidak hanya paslon 01 dan 03 yang harus bergerak lewat permohonan atau gugatan ke MK. Menurut hemat saya, inilah saatnya hak angket memang harus digunakan. Dan sekali lagi untuk mempertebal, menggarisbawahi apa yang saya sampaikan berulang-ulang, di dalam konteks hak angket itu harus segera dibentuk pansus untuk bekerja dalam waktu yang berjangka pendek, mentransparansikan seluruh kerjanya dalam siaran langsung yang kita ikut terlibat, bukan hanya menonton, ikut terlibat di dalamnya. Dan dengan itu maka dalam waktu yang cukup, waktu yang ada sekarang, kita bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah besar tadi. Hak angket, jangan terlalu khawatir. Pasti sekarang ini ada banyak sekali berita rumors yang mengatakan bahwa 5 partai pecah dan seterusnya. Asumsikan saja bahwa setiap pihak memang sedang bertarung dan berusaha membuat lawannya masuk angin, pasti. Dan dalam pertarungan yang semacam ini pasti semua orang menyuarakan apa yang sedang mereka kerjakan. Jangan terganggu. Tetapi saya yakin kelima partai ini akan solid pada akhirnya, sehingga hak angket itu Bapak Ibu sekalian, ujungnya adalah, ini kaitan dengan pemajulannya ya, supaya saya perjelas. Ujungnya nanti adalah penggunaan hak menyatakan pendapat yang merupakan hak DPR. Hak menyatakan pendapat ini, kalau targetnya pemajulan, maka bunyinya kurang lebih adalah Presiden Joko Widodo sebagai penyelenggara negara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pasal sekian, ayat sekian, pasal sekian, ayat sekian, dan seterusnya. Dan dalam konteks itu melakukan pelanggaran terhadap sejumlah undang-undang berikut, Undang-Undang nomor sekian, dan seterusnya. Itulah yang disebut hak menyatakan pendapat. Maka hak menyatakan pendapat DPR ini, ketika disahkan di sidang paripurna DPR, bisa dilanjutkan menjadi klausul pemakzulan dengan diajukan secara materi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikasih waktu selama-lamanya 90 hari untuk memprosesnya secara materi, sampai kemudian mereka ke kesimpulan atau ke keputusan apakah memang pernyataan pendapat DPR itu secara materi bisa diterima. Maka jika itu yang dijadikan putusan MK, berlanjut ke MPR, dan MPR punya waktu selama-lamanya 30 hari
untuk menyelenggarakan sidang istimewa menindaklanjuti itu. Tentu tidak mudah membuat dengan serta-merta kita bisa menang, tidak. Karena diperlukan hitung-hitungan itu, nanti Prof. Ikrar juga bisa menceritakannya lebih detail.